Selamat pagi God's Beloved Church. Good morning. Welcome to God's Beloved Church. This is your church. Dan pagi ini saya mau menyapa semua kita di sini dan saya mau ingatin kita semua bahwa saudara dan saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin. So sebagai beloved, job desk kita adalah be spasi loved. Baik, kita hari ini akan melihat dari seorang tokoh yang kalau saya sebut profesinya, mungkin saudara bisa langsung sebut namanya. Atau saya sebut namanya, saudara bisa langsung sebut profesinya. Kita coba ya. Pelacur. Nama siapa yang muncul? Rahab, betul. Kalau saya sebut Rahab, yang muncul? Pelacur. Ya, jadi kita akan melihat sedikit story dari Rahab hari ini ya. Dan nanti saya berdoa kita semua mendapatkan benefit dari cerita ini dan kita semakin ke-trigger untuk makan dari firman Tuhan. Oke? Nah, kita lihat sama-sama di slide pertama. Yosua 6 ayat 17. Jadi Rahab ini dia muncul ketika bangsa Israel sudah sampai di perbatasan Yeriko. Nah, Yosua mengirim 2 spies untuk melihat kota itu. Dan, nah disitulah cerita Rahab itu terjadi, yang nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi yang saya mau kita pay attention di awal-awal sermon ini adalah kita melihat achievement-nya Rahab. Kok bisa dia mendapatkan achievement seperti ini? Apa yang dia lakukan atau keputusan tepat apa yang dia ambil sehingga dia bisa mendapatkan achievement ini. Yang dimana saya berdoa kita juga mengambil that one decision. Ya, baik kita lihat di Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Ini Yeriko. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ya, jadi nanti versi lengkapnya saudara baca sendiri di Yosua 2. Itu detailsnya. Tapi kita sama-sama lihat di sini. Jadi apa yang di-achieve? Pencapaian apa yang Rahab dapatkan di sini? Seluruh kota itu semuanya dimusnahkan kecuali dia. Dan bonusnya adalah orang yang bersama-sama dengan dia. Dia mendapatkan hidup. Dia malah mendapatkan hidup. Di mana yang lain itu mendapatkan apa? Kekalahan lah istilahnya kita bilang. Karena memang itu kota Yeriko itu semuanya adalah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. So ini baru first base-nya ya. Mau masuk bangsa Israel. Nah, tapi di sini kita lihat di Yosua 6 tercatat Rahab itu malah mendapatkan hidup. Bukan seperti dengan yang lain dimusnahkan. Nah, apa yang dia lakukan? Keputusan apa yang dia ambil sehingga dia bisa mencapai ini? Oke? Nah, kita lihat next-nya lagi. Nah, achievement dia yang lain ini adalah di Matius 1 ayat 5. Ini cerita atau ini tentang apa? Silsilah, betul. Ini adalah silsilahnya Tuhan Yesus. Dan Rahab yang kita bilang dengar namanya atau saya sebut profesinya pelacur. Ada di dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Bukan silsilahnya si A, si B, si C, orang yang biasa-biasa. Ada di silsilahnya Tuhan Yesus. Ini suatu penghargaan yang sangat luar biasa, achievement yang sangat luar biasa. Saya pakai bahasa achievement biar kita gampang, walaupun bukan dia dengan kerja keras yang gimana-gimana untuk mendapatkannya. Nanti kita sama-sama lihat. Yang pasti pencapaian dia yang kedua yang kita lihat, dia ada di dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Itu something yang luar biasa loh guys. Saudara-saudara, ya. Jadi dia ada di dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Dan di dalam silsilah Tuhan Yesus itu Pastor God pernah preaching juga ada 4 wanita
Yang sebenarnya kalau menurut qualification the law, mereka fail. Tapi kita lihat Rahab bukan cuma fail, tapi secara istilahnya profesi, background segala macam itu coret. Tidak qualified banget. Tapi kita lihat dia sudah masuk di dalam silsilah itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, next. Yakobus 2 ayat 25 sampai 26. Nah, dan bukankah demikian juga Rahab? Nah, dia muncul lagi nih. Muncul lagi Rahab, di Matius muncul, di Yakobus muncul. Tadi di Yosua 6 dia muncul. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu? Wah, itu harus ditekankan bahwa background dia itu bukanlah background yang qualified menurut the law. Tapi adalah background yang sebenarnya by law itu nggak qualified banget. Tapi sengaja Roh Kudus itu harus tekankan. Sama juga seperti kita. Yang by law kita juga sebenarnya nggak qualified sama sekali. That's why kita bukan orang-orang, kita yang percaya grace, bukan orang-orang yang menganggap remeh the law. Katakan amin. Ih, kalian kok gitu sih? Ya, jadi kita yang percaya grace, kita bukan orang-orang yang menganggap rendah the law. Justru karena kita tahu the law itu terlalu sempurna dan kita tidak mungkin akan bisa memenuhi kualifikasi itu, makanya kita langsung to the end of ourselves, kita percaya we are forever and ever under grace. That's good news. Jadi kita nggak mengandalkan kita lagi untuk mendapatkan, which is pasti nggak bisa, tapi banyak orang yang kira bisa sehingga harus maintain. Kan capek banget. Udah kita yang berusaha mendapatkan, kita juga yang harus maintain. Tuhan sudah memberikan grace itu, kasih karunia itu sebagai kado, anugerah. Bagian kita hanya terima, ya. Jadi di situ kita lihat Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ayat 25 ini, sebelum ayat 25, di atasnya itu ceritanya adalah Abraham. Wow, Rahab punya story, urutan-urutannya itu pasangannya sama Abraham, men. Father of many nations, Bapak iman kita. Tapi saya juga mau ingatkan, sebenarnya Abraham juga banyak gagalnya kalau kita baca ceritanya. Dia bukan orang yang sempurna. Cuman saya sih nggak pernah ikut sekolah minggu ya, tapi maybe image-nya adalah wow, Abraham adalah seseorang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi jelas sekali dia adalah orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi karena ketika dia di-preach the gospel of righteousness, dia percaya, maka itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Sama juga dengan saudara dan saya. Ketika kita percaya the gospel, Injil itu, kita juga sudah dibenarkan. Amin. Nah, jadi perbuatan dia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu adalah hasil atau buah dari dia percaya sama Tuhan. Nanti kita bisa lihat story-nya. Tapi di sini adalah qualification achievement dia yang lain. Di sini dia muncul di Yakobus 2 yang penekanannya adalah dibenarkan. Sama juga kayak Abraham dibenarkan. Ya, jadi Rahab pelacur, backgroundnya yang mungkin bahasa zaman sekarang yang enggak banget, tapi toh dia achieve that. Ya, kita lihat lagi next. Nah, ini Ibrani 11 itu banyak yang menyebut ini the hall of faith. Jadi kayak tempat listnya itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Dan di situ tidak disebutkan sama sekali kelemahan-kelemahan mereka. Yang disebutkan adalah achievement mereka. Dan sekali lagi di antara yang lain-lain di bawahnya ada tulisan yang lain-lain tidak dijelaskan Daud siapa. Dan dia Rahab adalah salah satu dari deretan-deretan pahlawan-pahlawan iman yang masuk di dalam hall of faith itu. Jadi luar biasa sekali ya Rahab ini ya achievementnya ya. Ayat 31 katakan, karena iman maka Rahab
perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi kita lihat beberapa achievement yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, apa yang sudah dicapai oleh Rahab. Nah, yang saya mau kita sama-sama fokuskan hari ini adalah kenapa dia bisa mendapatkan atau bahasanya ya mendapatkan achievement seperti itu. Apa yang dia lakukan atau keputusan apa yang dia ambil. Yang kalau kita juga sama-sama mengambil that one right decision, kita juga bisa mendapatkan hasil atau buah, atau kita akan melihat atau kita akan menikmati manifestasi dari the blessings of the promised land. Karena Rahab masuk. Dia masuk bersama orang-orang yang dia kumpulin di rumahnya. Ya, nanti saudara baca di Yosua 2. Nah, kita lihat next. Nah, inilah yang saya mau kita sama-sama lihat di sini, kita fokus di sini. Ketika dua pengintai itu masuk ke tembok Yeriko dan somehow someway nyampe-nya tuh ke rumahnya Rahab. Ini adalah conversation mereka, ya. Dan Rahab ngomong begini, ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Ini Rahab menyampaikan, dia tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kalian, bangsa Israel. Dan bahwa sebenarnya kita tuh ngeri banget terhadap kalian. Itu kita segenap bangsa kita, semua penduduk kita, segala penduduk negeri ini kecuali keturunan anak. Apakah ditulis seperti itu? Tidak. Berarti termasuk raksasa-raksasa yang 10 pengintai yang 38 tahun yang lalu ketakutan, berasa seperti belalang. Sebenarnya raksasa-raksasa itu sebenarnya ketakutan menghadapi bangsa Israel. Nangkep gak? Jadi sebenarnya waktu bangsa Israel pertama kali mau masuk ke dalam tanah perjanjian, sebenarnya bangsa ini, musuh-musuhnya bangsa Israel itu sudah dalam keadaan ketakutan dan ngeri. Tapi 10 pengintai itu malah memberikan kabar buruk, kabar busuk. Wah, kita seperti belalang, penduduknya itu makan penduduknya. Tapi kita lihat dari sini bahwa itu tidak benar. Itu hanya ada di dalam pemikiran mereka doang. Kebenarannya tidak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang ketakutan adalah musuhnya Israel. Karena apa? Karena Rahab katakan, aku tahu, I know. Tuhan udah kasih negeri ini ke kalian. Terus ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kejadian menyeberangi laut Teberau, bacanya gimana sih? Kok aneh ya, Teberau, Teberau. Pokoknya menyeberangi laut itu udah sekian puluh tahun yang lalu loh. Ini memberikan kita satu jawaban yang fix bahwa dari awal ketika mereka bangsa Israel sudah mau masuk ke dalam tanah perjanjian, bangsa-bangsa yang musuhnya bangsa Israel ini udah ketakutan since the beginning. Tuhan udah kasih. Sebab kami mendengar, Rahab mendengar bahwa Rahab mendengar apa yang Tuhan lakukan. Rahab lihat nggak Tuhan mengeringkan air laut itu? Dia lihat nggak? Dia nggak lihat. Dia cuma dengar. Dia cuma dengar aja dia bisa percaya. Tapi bangsa Israel yang melihat dan berjalan melewati, wah itu kalau kita bayangin ya, dan it's not Hollywood movie loh, it's real.
Itu bukan Avenger, bukan Ant-Man yang cuma imajinasi. Kejadian Tuhan membelah lautan itu, it's real. Fakta, kebenaran, apalagi lah kita mau sebut. Dia tidak mengalami itu, dia tidak melihat itu, dia cuma dengar dan dia percaya. Oke, follow me ya. Nah, terus yang dia juga mendengar apa yang bangsa Israel lakukan terhadap kedua raja orang Amori itu, yaitu Tuhan menuntun mereka, memberikan kemenangan kepada mereka sehingga Sihon dan Og itu kalah. Kamu tumpas. Oke? Rahab tidak lihat, Rahab cuma dengar. Dan dia tahu. Dia dari dengar, dia tahu. Next. Ayat 11, ketika kami mendengar, dia dengar lagi. Itu tuh apa? Tuhan mengeringkan air laut Teberau itu untuk bangsa Israel nyebrang. Dan juga Tuhan membantu mereka, atau Tuhan yang mengalahkan dua raja itu. Ketika mereka mendengar itu, tawarlah hati mereka. Dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Nah, di sini kita lihat confessionnya dia. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Karena decision dia ini yang menerima Allah sebagai Allah di langit. Dia mendengar doang dan dia percaya. Dia tidak melihat tapi dia percaya. Dia menerima ini. Sehingga itu yang menyebabkan dia melakukan itu. Ketika ada dua pengintai itu datang ke tempat dia langsung tahu. Ini adalah orangnya Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Dia langsung tahu. Itulah yang membuat dia mengambil keputusan itu. Untuk apa? Menyembunyikan dua orang itu. Sampai akhirnya keluarganya semuanya get the benefit. Semua orang binasa, dia dan keluarganya semuanya menikmati. Masuk juga istilahnya get the blessing di dalam situ. Yang lain itu semua dimusnahkan. Tapi dia dan keluarganya malah menikmati itu. Ketika saya baca ini, saya lihat wow. Seringkali, mungkin not all the time, seringkali kita bergantung pada pengalaman kita bersama Tuhan dalam meresponi problem yang kita hadapi. Seringkali kita bergantung sama pengalaman kita atau journey-nya kita dalam menghadapi respon kita terhadap masalah kita. Jadi bergantung sama track record. Bergantung sama pengalaman. Sehingga itu tendensinya on off. Bagaimana kalau misalnya orang yang tidak pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, apa dong pegangannya? Kalau misalnya kita sudah pernah mengalami suatu journey bersama dengan Tuhan, which is itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita hanya bergantung sama pengalaman demi pengalaman sama Tuhan, itu shaky banget. Apalagi kalau kita bergantung sama pengalamannya orang. Dalam menghadapi masalah kita bergantung sama pengalamannya orang. Itu bahaya. Nah, di sini kita bisa lihat satu contoh yang sangat bagus sekali, yaitu dari Rahab ini. Dia tidak melihat. Dia tidak mengalami. Betul? Dia tidak melihat, dia tidak mengalami, dia cuma mendengar dan dia percaya. Dia tidak mengalami journey bersama dengan Tuhan. Tuhan membelah lautan buat dia, Tuhan melepaskan dia dari problem yang besar atau melepaskan dia dari problem yang kecil. Tapi dia percaya ketika dia mendengar mengenai apa yang Tuhan lakukan. Jadi kok saya lihat bangsa Israel, saya jadi compare, membandingkan. Bangsa Israel yang jelas-jelas berulang-ulang mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi yang namanya dasar tegar tengkuk ya sebutannya ya. Dan itu sebenarnya bukan cuma buat bangsa Israel, itu juga buat kita. Karena many times kita ditolong sama Tuhan, kita mengalami breakthrough, and then ketika kita mengalami problem lagi, barometer kita balik lagi ke
sebelumnya Tuhan nolong saya seperti ini. Kita jadi ekspektasinya sama apa? Patternnya Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah ini, Tuhan tolongnya begini. Masalah itu Tuhan tolongnya begitu. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kita bukan bergantung sama pengalaman. Bukan bergantung sama journey. Kan bahasanya journey kita sama Tuhan. Journey kita sama Tuhan. Don't get me wrong, jangan salah paham. Itu tidak ada salah sama sekali. Tapi Tuhan mau kita, relationship kita sama Dia itu based on firman-Nya. Firman-Nya. Ya, jadi seperti Rahab, dia nggak melihat, tidak mengalami, dia cuma dengar dan dia percaya. Tuhan juga mau kita seperti itu. Nggak harus ngalamin masalah yang setengah mati dulu, and then Tuhan tolong, baru kita percaya Tuhan itu ada. Dulu ada jemaat kita yang ngalamin accident, dia nabrak orang, orangnya hampir mati. Puji Tuhan nggak mati. And then secara mukjizat, restorasi, tidak sampai masalah besar apa segala macam, sampai orangnya pulih kembali dan sehat kembali. Waktu lagi ngobrol dia bilang gini, "Pastor, saya sekarang doa, saya minta berkat, saya nggak mau minta mukjizat lagi. Karena mukjizat itu harus ngalamin sesuatu yang ekstrim dulu, baru kita mengalami pertolongan Tuhan." Itu komennya dia ya, bukan saya bilang kebenaran seperti itu, tapi itu komen dia. Jadi kalau kita mengandalkan mukjizat demi mukjizat dalam berhubungan sama Tuhan, maka ketika kejadian yang kita alamin tidak sesuai dengan ekspektasi mukjizatnya kitanya shaky banget. Nggak ada satu dasar buat kita injak. Jadi Tuhan nggak mau kita hidup berhubungan sama Dia berdasarkan mukjizat demi mukjizat. Nah, hari ini kita bisa belajar dari Rahab. Dia tidak ngalamin loh. Dia nggak ngalamin air dibelah, and then dia nggak melihat Tuhan mengalahkan dua raja itu. Tapi dia dengar dan dia tahu, dia percaya dan dia ambil decision. Dari decision dia itu, dia percaya Allah itu adalah Allah di atas langit, di atas bumi. Pokoknya dia mengambil keputusan itu dan dia percaya, dan itu yang membuat dia mengambil keputusan untuk menyembunyikan dua pengintai itu, dan dia sampai bargain lagi. Pokoknya kalau nanti kalian sudah begini, janjinya apa, garantinya apa. Tapi akhirnya resultnya apa? Resultnya yang slide kita pertama tadi, Yosua 6 ayat 17 tadi. Bahwa dia dan keluarganya itu hidup tidak binasa. Dia hidup dan tidak binasa. Jadi di sini saya mau encourage kita untuk tidak hidup berdasarkan mukjizat demi mukjizat. Itu bahaya sekali. Tapi kita sama-sama belajar, kita hidup dari firman. Kita tidak perlu mengalami Tuhan membelah lautan baru kita percaya. Tapi ketika Tuhan dengan Injilnya datang ke kita, Dia bilang, "Aku udah mati buat kamu. Semua dosamu sudah kuampuni. It is finished." Dan di situ kita memilih percaya. Di situ kita memilih percaya. Saudara dan saya, kita lihat nggak sih Tuhan Yesus secara fisik paku, disiksa? Kita nggak lihat. Tapi kita memilih percaya. Nah, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke? Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti Rahab, dia nggak lihat mereka melakukan, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu. Dia cuma dengar dan dia percaya. Dan dia get the benefit. Dia get the benefit, dia mencapai achievement yang tadi saya sampaikan di depan. Masuk dalam Hall of Faith, masuk dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Dan sekeluarganya semuanya hidup dan menikmati berkat. By apa? By dia percaya. Nah, kita juga sama. Ketika kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, don't expect mukjizat demi mukjizat. Mata kita itu jangan di miracle-nya. Mata kita tetap di Tuhan. Mata kita tetap di Yesusnya. Karena kalau kita, kalau dulu Pastor Paul pernah sharing juga, seek the healer, not the healing. Seek the healer, not the healing. Tuhannya, bukan kesembuhannya.
Nah sama juga dalam kita menghadapi challenge apapun. Kita nggak ngejar-ngejar manifestasi mukjizatnya. Tapi kita bahasanya ya kita ngejar-ngejar Tuhannya. Bagaimana mengejar Tuhan? Tuhan nggak kemana-mana kok. Tapi ya have relationship sama dia dari mana? Dari firman Tuhan. Bukan dari testimoni pastor ini, testimoni si A, testimoni si B. Hidupnya tuh makan dari kesaksian demi kesaksian, kesaksian demi kesaksian. Jelek nggak? Buruk nggak kesaksian itu? Tidak. Tapi kalau kita membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan berdasarkan kesaksian demi kesaksian, kesaksian demi kesaksian, itu shaky banget. Itu shaky banget. Contoh, ada si A. Wah, perjalanan dia bersama dengan Tuhan, pertolongannya luar biasa. Wah, dahsyat banget. And then dia ngalamin lagi pertolongan Tuhan yang luar biasa sekali. Tiba-tiba si A ini, contoh ya, si A ini ada kasus yang menurut kita, what? Itu langsung bisa seolah-olah tendensinya, gila ya, tuh orang ya, begini ya, begitu ya, udah under grace ya, udah gini, udah begitu, kok bisa ya? Wah, itu shaky banget. Langsung kayak rontok apa yang kita percaya selama ini. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Karena apa? Karena all this while matanya itu ke orang bukan ke Tuhan. Mata kita itu ke mukjizat, kesaksian. Biasanya kan memang itu menarik. Boleh nggak? Boleh. Kita di sini juga sometimes kita invite ada yang sharing testimoni. Tapi marilah kita belajar. Tidak harus mengalami itu dulu baru percaya sama Tuhan. Karena apa? Mukjizat terbesar itu udah happen 2000 years ago. Ketika Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Which is that's impossible. Itu tuh nggak mungkin. Tapi itu sudah terjadi buat saudara dan saya. Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Mungkin kita terlalu sering dengar ya. Tuhan mati buat saudara dan saya. Itu bukan sesuatu yang kita bisa take it lightly loh saudara-saudara. Tuhan mati buat saudara dan saya. Sehingga apa? Hidup kita jadi ada arti. Tuhan membeli kita. Hah? Siapa lu Tuhan beli lu? Belinya bukan pakai darah malaikat lagi. The best angel. Enggak. Dia langsung pakai darahnya siapa? Darling of heaven. Jadi saudara dan saya punya nilai beda hari ini. Dan itu adalah satu mukjizat yang terbesar. Allah, Tuhan mau datang, mati, menebus dosa saudara dan saya. Itu aja udah apa ya? The highest form of miracle yaitu. Gak ada lagi yang lebih gede dari itu. Itulah the greatest miracle buat saudara dan saya. Dan bagian kita apa? Ada bagian kita untuk menambah-nambahkan itu? Tidak ada. Ada bagian kita yang bisa mengurang-ngurangi itu? Tidak ada. Bagian kita cuma terima dan menikmati. Amin. Jadi saya mau ajak kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan pengalaman atau testimoni demi testimoni. Atau mukjizat demi mukjizat. Tapi saya mau ngajak kita sama-sama membangun hubungan kita berdasarkan apa? Surat cintanya Tuhan, yaitu dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan novel. Firman Tuhan itu bukan karangan manusia. Itu inspired by Holy Spirit. If you are a Christian, you have to choose to believe that. Kalau itu saudara masih tidak percaya, itu bahaya sekali. Karena di internet you can find anything yang against. Bible itu cuma tulisan manusia, Bible ini nggak real, bla 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 bla. Tapi saya mau balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah spirit and life. Roh dan hidup. Sehingga ketika kita baca firman Tuhan, dalam membangun hubungan kita sama Tuhan, itu ada hidupnya. Ada life-nya. Dan itulah yang bisa touch spirit part-nya kita. Dibanding buku-buku motivasi, buku apa, beda. Firman Tuhan itu ada hidupnya.
Oke? Nah, jadi waktu saya baca ini saya jadi compare. Oh, bangsa Israel yang jelas-jelas mengalami mukjizat yang wah, ngeri banget lah. Bisa kebayang nggak? Laut dibelah and then ada dinding air tuh tinggi banget. Wah, itu mereka ngalamin. Tapi setelah itu apa? Oh, mereka setia all the way sampai selama-lamanya. Enggak, mukjizat itu nggak membuat mereka jadi percaya sama Tuhan atau faithful sama Tuhan. Tidak. Percaya, fail. Percaya, fail. Percaya, fail. Kan gitu terus kalau kita baca ceritanya. Ya kan? Jadi kita belajar hari ini, kita nggak expect atau demand sesuatu yang bombastis, fantastis dulu baru kita percaya sama Tuhan. As simple as when we read the Bible and then we believe the gospel, itu rewardnya luar biasa. Itu buahnya luar biasa. Seperti tadi Tari sebelum saya naik ke sini dia berdoa firman Tuhan itu bertumbuh. Dan itu berdasarkan apa dia ngomong gitu? Berdasarkan firman Tuhan. Memang ada ayat yang mengatakan seperti itu, bahwa firman Tuhan itu seperti benih. Benih. Jadi ketika kita baca itu kita seperti sedang menabur benih. Amin. Nah, terus dan ketika dia percaya, dia ngomong ke pengintai itu laporan ke Yosuanya ini. Dua pengintai itu lapor ke Yosua. Sesudah dia balik ke kota itu, laporannya gini. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dia cuma copy paste apa yang dikatakan Rahab. Jadi yang saya lihat di sini, imannya Rahab ini nular kedua pengintai ini. Sehingga ketika mereka balik ke sana, mereka benar-benar percaya banget apa yang dikatakan Rahab dan mereka cuma meneruskan kabar baik itu. Jadi ketika kita memilih percaya the gospel, itu bisa nular. Kalau saudara merindukan your spouse, your family, your parents, your teman bisnismu atau siapapun yang saudara merindukan, mereka juga bisa percaya the gospel yang saudara percaya. Kita terlebih dahulu yang memilih percaya dulu. Ketika kita memilih percaya dulu dan kita menikmati itu, dan ketika kita ngobrol sharing, itu mereka juga bisa tertular. Seperti cerita Rahab ini. Dia tidak lihat, dia tidak ngalamin, dia pilih percaya dan itu yang di-sharingkan kedua pengintai itu dan mereka juga meneruskan laporan itu ke Yosua, ya. Next. Nah, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya adalah orang benar. Amin. Kalau saudara belum tahu saudara adalah orang benar, saya mau kasih tahu saudara, selama-lamanya saudara sudah menjadi orang benar. Amin. Jadi jangan ragu lagi. Setiap kali baca firman Tuhan, ada bahasa orang benar, itulah saudara saya. Tapi pastor, saya kan belum benar-benar banget. True. Saudara dan saya, kita belum bisa benar-benar, hidupnya benar-benar perfect. Udah pasti gak bisa. That's why kenapa kita bisa menjadi orang benar? Karena kita beli kebenaran kita. No. Karena kita minta kebenaran kita. No. Tapi Tuhan menghadiahi kebenaran itu buat saudara dan saya. Dan ketika kita percaya the gospel, kita terima kabar baik ini, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita menerima kado itu. Amin. So, saudara dan saya yang sudah terima Tuhan Yesus, saudara selama-lamanya adalah orang benar. Titik. Tidak ada persyaratan jika titik 2, 1, 2, 3, nggak ada. Once saved, always saved. Karena apa? Karena yang namanya kebenaran itu bukan sesuatu yang kita kerjakan. Itu adalah pemberian, itu adalah anugerah, kado. Jadi ketika kita dikasih kado, kita nanya apa? Berapa duit? Kalau dikasih kado seperti itu kah?
No. Respon terbaik kita adalah terima, thank you. Jadi, kebenaran saudara dan saya bukan karena hasil usaha kita. So, if we don't earn it, how can we keep it? How can we maintain it? Bukan kita kok yang mendapatkan, kenapa bergantung sama kita untuk maintain itu? Berarti kan ada something wrong. Nah, jadi yang benar apa? Saudara dan saya menerima anugerah itu, ya, dan saudara dan saya tidak bisa kehilangan itu. Titik. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Makanya ayat ini adalah buat saudara dan saya. Orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. By percaya. Seperti Rahab. Dia nggak lihat. Dia nggak menyaksikan. Dia dengar, dia percaya. Saudara dan saya, kita juga we live by faith. We live by faith. By percaya. Percaya bahwa Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Percaya ketika saudara dan saya jatuh melakukan stupid mistake, stupid sin, kita tetap adalah orang benar. Itu yang daily kita harus choose to believe that. Karena benarannya. Kalau ketika kita baik-baik aja, gampang. Oh, terima kasih Tuhan for your goodness, for your mercy. Tapi coba kita lagi jatuh, kita lagi melakukan dosa, kita lagi berasa jorok banget, jijik banget. Tapi that's the moment kita harus percaya kita masih adalah orang yang sudah dibenarkan. That's the power di situ. Amin. Jadi ini adalah satu ayat yang sangat powerful. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan achievement. Bukan apa yang harus kita lakukan. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Dan dari iman memimpin kepada iman. From belief to belief. From belief to belief. Jadi seperti Rahab tadi. Dia juga believe. Dia choose to believe. Sehingga benefit-benefit atau achievement-nya dia. Itu tadi kita lihat, wow. Luar biasa. Ya. Dan tapi how kita praktikalnya. Nah, praktikalnya gimana? Mau hidup oleh iman. Praktikalnya gimana? Praktikalnya di 17 juga, cuman Roma 10. Nah, praktikalnya adalah jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi kita lihat Rahab, dia dengar dan dia percaya. Itu di zaman sekian ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus itu belum eksis. Tapi dia mendengar kedahsyatannya Tuhan dan dia percaya Allahnya Israel. Dan dia mendapatkan benefit-benefit yang tadi saya sampaikan di depan. How much more kita, saudara dan saya, yang Tuhan Yesus sudah jelas-jelas bukan berupa bayangan lagi. Sudah total presence-nya itu sudah kita bukan lihat ya. Kita dibukakan dan kita menerima. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. That's why kita strongly encourage. Go to the word. Go to the word. Makan dari firman. Makan dari firman. Makan dari firman. Dan saya mau ulang lagi. Menurut saya tidak cukup hanya hidup dari daily devotional. Daily devotional tahu ya? Ya, dari ministry siapa, dari pastor siapa kan satu ayat atau dua ayat nanti ada penjelasannya. Menurut saya that's not enough. Menurut saya kita tetap harus baca sendirian dan kita dapatnya apa? Kita dapatnya apa? Dan Tuhan pasti berbicara kepada saudara dan saya. Pasti. Karena apa? Firman itu roh dan hidup. Bukan barang mati. Ya. Jadi ini adalah tadi dikatakan orang benar hidup oleh iman. The just shall live by faith. And then praktikalnya apa? Dengan mendengarkan dan mendengarkan dan mendengarkan dan mendengarkan firman Kristus. Apa itu firman Kristus? The gospel of Christ. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Bahwa saudara adalah orang yang sudah dibenarkan. You are made righteous. Dibuat menjadi benar. Bukan kita earn kayak mendapatkan gaji sehingga kita menjadi orang benar. No. Tapi saudara dan saya sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya.
Dan ketika kita percaya itu, ketika kita lagi jatuh, kita lagi berasa jijik, kita lagi berasa hancur banget, itulah yang perlu kita ingat. The gospel of Christ tadi. Bahwa kita sudah dibenarkan. Bahwa kita sudah menjadi anak kesayangan Bapa. Kalau misalnya saya mau encourage juga buat semua servers, buat semua leaders. Tapi kalau misalnya ada jemaat yang mau ikut juga, kita ada discovery class. Di situ benar-benar kita bahas identitas kita sebagai seorang anak. Dan saudara saya bisa menjadi anak bukan karena saudara saya adalah wah ini anak oke banget nih gue angkat dia jadi anak deh. Bukan karena kita, benar-benar semua karena Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika saya baca ini saya teringat di Mazmur itu seperti buat saya ya bahasanya. Nah inilah yang dilakukan sama Rahab. Next. Mazmur 56 ayat 3-4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mereka kan mengalami kengerian. Menghadapi teror. Wah gila bangsa Israel itu yang Tuhannya itu membelah lautan. Dia mengalami ketakutan, tapi dia milih percaya kepada Tuhan. Malah dia menjadi pihak yang menerima keuntungan. Rahab dengan that one decision, dia memilih percaya sama Tuhan, dia malah mendapatkan keuntungan. Nah, sini dikatakan ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini dalam banget. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi worry, firman Tuhan hari ini ingatkan kita, pilih percaya kepada Dia. Pilih percaya kepada Dia. Kemudian ketika saudara dan saya kita punya habit makan dari firman Tuhan, kita jadi punya dasar. Kenapa? Atas dasar apa ya saya bisa percaya sama Tuhan ya? Atas dasar firman Tuhan, balik lagi. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Tidak harus terhadap saya. Tapi dari cerita Alkitab itu kita bisa mendapatkan benefitnya juga. Kalau kita go to His Word. Seperti janjinya Tuhan. By His stripes you were healed. Ada gak itu di dalam firman Tuhan? Ada. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Ada gak itu di dalam firman Tuhan? Ada. Tapi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita gak tahu. Apakah itu cuma asal quote orang. Sekarang kan banyak quote keren. Ya kan? Tapi kalau kita sendiri mendengarkan firman, kita menikmati firman, kita makan dari firman. Nah, kita punya dasar yang kuat untuk percaya sama Dia. Bukan percaya sama Tuhan karena kesaksian si A sama Tuhan. Kesaksian si B sama Tuhan. Kesaksian si C sama Tuhan. Kalau itu shaky banget. Tapi kita bisa punya satu conviction. Yes, I choose to trust God. Karena basicnya, dasarnya, fondasinya adalah firman Tuhan. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Tadi takut. Sekarang gak takut. Jadi takut apa gak takut? Saya percayanya begini. Ketika dia takut, dia memilih percaya sama Tuhan. Hasilnya dia menjadi tidak takut. Oke? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini kayak ada satu progres, walaupun cuma 2 ayat ya. Jadi waktu dia ketakutan, yang menulis Mazmur ini, dia memilih percaya kepada Tuhan. Ketika dia memilih percaya Tuhan kepada Allah, yang dasarnya di sini, firman-Nya kupuji. Bukan kesaksian-kesaksian, bukan cerita si A, si B, si C, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Oke? Kepada Allah aku percaya, jadi resultnya menjadi apa? Aku tidak takut. Tidak takut itu adalah buah ketika dia memilih percaya kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya ketika kita sedang mengalami ketakutan, kita pilih percaya sama Tuhan. Kita pilih datang ke firman-Nya. Hasilnya apa? Bukan kita tengking-tengking, takut, go away, takut, go away. Nggak bisa kayak gitu. Ketika kita baca firman Tuhan, wah, perfect love cast out fear. Kita meditate. Perfect love itu seperti apa sih? Oh, perfect love itu kayak saya antar jemput istri saya kerja, itu perfect love. No.
Perfect love itu ya seperti Tuhan Yesus. Mati buat saudara saya walaupun saudara saya tidak sempurna. Kalau Tuhan mengekspek saudara dan saya harus sempurna dulu, baru dia mengasihi kita, maka itu bukan perfect love lagi. Tapi justru Tuhan mengasihi saudara saya. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan waktu kita masih berseteru dengan dia, Tuhan itu udah mati buat saudara saya. Nah itu perfect love. Dia mati buat saudara saya, walaupun kita belum tentu percaya sama dia. Dia mati buat saudara saya. Dan dia melakukan pertukaran ilahi itu. Apa yang harusnya Allah Bapa kasih reward ke Tuhan Yesus, itu dikasih ke saudara saya. Apa yang harusnya hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada saudara saya, itu ditimpakan ke Tuhan Yesus. Itu sudah terjadi. Bagian kita hanya menerima. Amin. Dan kita lihat bahasa Inggrisnya, mungkin bisa lebih jelas lagi. Whenever I am afraid, setiap kali saya merasa takut, I will trust in you. Wah, ini jadi menarik juga ya. Jadi kita sama-sama mulai dari hari ini, ketika saudara dan saya mengalami ketakutan, takut apapun, dalam hubungan, dalam bisnis, dalam finance, dalam keluarga, dalam parenting, dalam ministry, dalam sekolah, dalam apapun. Ketika kita mengalami afraid, ketika kita mengalami ketakutan, kita sama-sama choose to trust in God. Itu sebagai sebuah reminder ketika kita mengalami ketakutan, kayak poke ourselves. Hey, choose to trust in God. Hey, choose to trust in God. Hey, choose to trust in God. Amen. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. Jadi kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia. I will not fear. And then, wah, ini satu peningkatan yang luar biasa ya. Ketika dia takut, diawali dengan dia takut, tapi statement belakangnya itu, what can flesh do to me? Ketika fokusnya sama Tuhan, inilah hasilnya. What can flesh do to me? Problem menjadi begitu kecil ketika kita fokus sama Tuhan. Problem yang tadinya kelihatan sangat besar ketika kita memilih fokus sama Tuhan menjadi kecil. Sama juga, saya lihat cerita dari Rahab. Ketika dia mendengar, wah Tuhan membelah lautan. Tapi dia memilih percaya sama Tuhannya. Malah dia get the benefitnya. How much more, saudara dan saya. Every day kita diperhadapkan dengan berbagai decision. Apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan sudah menyediakan segala-galanya buat saudara dan saya? Apakah kita masih tetap percaya bahwa kesembuhan sudah diberikan buat saudara saya? Breakthrough apapun yang saudara expect itu sudah Tuhan sediakan buat saudara saya. Apakah kita tetap percaya seperti itu? Atau kita ke distract. Malah jatuh ke dalam lubang ketakutan. Tenggelam semakin dalam. So, I pray hari ini kita sama-sama ingat saudara saya adalah orang benar. Ya, dan dari cerita Rahab itu di waktu itu dia bukan orang benar. Tapi ketika dia memilih percaya, dia get the benefit. Apalagi saudara dan saya. Kita adalah orang benar, anak kesayangan Bapa untuk selama-lamanya. Semuanya sudah disediakan buat saudara dan saya. Ya, the just shall live by faith, dan faith comes by hearing the word of Christ. So I want to encourage you, ini juga reminder buat saya, kita tingkatkan dosis kita makan firman Tuhan. Ya, sehingga yang mendapatkan benefit utama adalah saudara sendiri. Bukan, kalau misalnya ada program baca firman Tuhan rame-rame, gereja ini akan gimana. No. It's for your own personal life. Saudara yang rindu menikmati manifestasi dari the blessings of the promised land. Kita sama-sama makan. Dan ini bukan kayak, kok balik ke law lagi? No. Because we know firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Benefitnya luar biasa. Udah Tuhan sediakan buat saudara saya. Jadi jangan ketipu sama iblis.
dia akan ngedistract kita. Loh, katanya under grace, kok disuruh baca-baca firman Tuhan lagi? Itu subtle banget. Subtle banget. Tapi ketika kita baca firman Tuhan dengan kacamata grace, yang tadinya mungkin kita pernah baca yang gak make sense lah atau bahasa apapun, tiba-tiba tuh kayak kebuka. Tung. And then saudara saya get the benefit. Saudara yang menikmati firman itu, you guys will get the benefit. Ya, so whenever kita afraid, ketika kita takut, kita choose to trust God. Amin. Dan benefitnya pasti luar biasa. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Sampai dia bisa satu declaration yang begitu bold. What can flesh do to me? Dari orang yang takut, bisa sampai ke tahap what can flesh do to me. Buahnya seperti itu. Bukan apa-apa kita udah, wah what can flesh do to me? No. Tapi itu sebuah proses ketika dia takut, dia memilih percaya sama Tuhan, pegang sama firman-Nya Tuhan, percaya sama firman-Nya Tuhan, dan dia akan buahnya itu, hasilnya itu, fruitnya itu, what can flesh do to me? Apapun problemnya, apa yang bisa? No weapon formed against us shall prosper. Tidak ada senjata yang ditempa yang untuk melawan saudara akan berhasil. Itu ada nggak di firman Tuhan? Ada. Nah, kalau kita tidak baca, bagaimana kita tahu apa aja sih hak-hak saudara saya? Rugi besar. Oke? I pray you will get it. Kalau masih nggak get it, coba nanti nonton YouTube-nya dikunyah-kunyah lagi. I'm finished, dan kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Jadi mari kita sama-sama membangun hubungan kita sama Tuhan, bukan berdasarkan mukjizat, pengalaman orang, no. Tapi kita benar-benar membangun hubungan kita sama Tuhan itu dari mana? Dari firman-Nya. Kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus ini. Dalam firman, Tuhan katakan, lakukan ini untuk mengingat Dia. Oh, ada satu bagian lagi yang saya mau tambahin. Ketika Tuhan Yesus dicobain oleh iblis, Tuhan Yesus nggak ambil tongkat terus, ting, iblisnya hilang. No, bisa nggak dia seperti itu? Bisa lah, dia Tuhan. Tapi respon Tuhan Yesus apa? Dia balikin dengan firman Tuhan. Bisa kebayang nggak? Tuhan Yesus, King of Kings, Lord of Lords, ketika dicobain sama iblis, dia enggak ting langsung ilangin si iblis itu. Dia responnya apa? Ada tertulis. It is written. It is written. Sampai 3 kali. It is written. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan itu. So I want to encourage kita semua, let's start a beneficial habit untuk makan firman, makan firman, makan firman, makan firman. Nggak usah pusingin buahnya. Tapi kita makan dan makan dan makan dan makan dan makan. Nanti buahnya akan terjadi dengan sendirinya. Amin. Ketika saudara mungkin sekarang sedang mengalami challenge. Let's say misalnya masalah kesehatan. Ada sakit, ada diagnosa apa. Saudara coba sekarang purposely, intentionally make time. I know mungkin yang kerja saya nggak punya waktu, atau misalnya yang ibu rumah tangga yang waktunya sangat-sangat terbatas, tapi coba make time. Coba atur make time benar-benar purposely. Misalnya nggak bisa 5-10 menit, 2 menit, and then nanti 2 menit, and then nanti 2 menit. Tapi purposely jangan cuma baca daily devotional. Purposely go to God's word, baca. Dan sesuai dengan janji firman Tuhan, kita akan melihat manifestasi healing itu. Kita akan melihat manifestasi dari breakthrough apapun yang kita harapkan. Padahal firman yang kita baca itu belum tentu nyambung sama kondisi kesehatan kita.
Tapi ya itulah firman Tuhan, karena dia adalah roh dan hidup. Amin. Dan kita mau sama-sama menerima perjamuan kudus ini. Ini bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan udah selesaikan dan Tuhan gak lupa, Tuhan gak amnesia. Ini to remind us. Karena seringkali ketika kita menghadapi challenge, kita lupa bahwa Tuhan udah selesaikan semuanya. Seringkali kita lupa bahwa solusinya adalah Tuhan Yesus. Bahwa dia sudah memberikan segala-galanya buat saudara dan saya. Tidak ada lagi. Sama sekali tidak ada lagi berkat yang ditahan-tahan sama Tuhan. The best of best. Udah Tuhan kasih. Yaitu dia sendiri buat saudara dan saya. Dan ini untuk mengingatkan bahwa semuanya udah dikasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Terima kasih Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk kami, menanggung semua sakit penyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, gangguan apapun, gangguan kesehatan apapun itu sudah Engkau tanggung buat kami. Semua sudah selesai ya Tuhan, dengan sempurna ya Tuhan. Dan bagian kami adalah kesehatanmu yang sempurna, keutuhanmu yang sempurna, damai sejahteramu yang sempurna. Itulah bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami menerima tubuhmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami. Bukan lagi darah binatang ya Tuhan, tapi darah Engkau sendiri. Yang telah tercurah buat kami. Menebus kami. Membayar lebih dari lunas. Kami sudah menjadi anak kesayangan Bapa. Kami sudah menjadi orang benar. Kami bukan budak dosa lagi. Kami bukan budak ketakutan lagi. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Thank you Jesus. Tidak ada lagi yang Kau tahan-tahan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Segala-galanya telah Engkau berikan ya Tuhan. Kami terima darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu dan darahmu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna. Terima kasih untuk pemberianmu yang sempurna ya Tuhan. Thank you Lord. Kami sama sekali tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan. Thank you Lord, kami bukan budak dosa lagi. Kami bukan budak ketakutan lagi. Kami adalah penerima abundant grace dan penerima gift of righteousness ya Tuhan. Thank you Lord for your perfect gift ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan aku berdoa ya Tuhan. Untuk semua anak-anakmu di tempat ini ataupun yang sedang menonton video ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara ya Tuhan. Engkau yang terus berbicara. Engkau yang terus ya Tuhan enlighten the eyes of our understanding ya Tuhan. Engkau yang membukakan ya Tuhan the eyes of our understanding ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat ya Tuhan, apa yang Engkau ingin kami lihat Tuhan. Your perfectness in us ya Tuhan. Kesempurnaanmu yang sudah ada di dalam roh kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dan dalam kesempatan ini juga aku ingin memberikan kesempatan buat yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Mungkin kau sempat penasaran siapa sih Tuhan Yesus? Apaan sih ngomongin mengenai kebenaran kasih karunia? Tapi engkau punya satu dorongan untuk mau menerima Dia, Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Maka aku mengajak engkau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah datang mendapatkan aku.
Hari ini aku percaya Engkau sudah menanggung dosaku. Mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai juru selamatku, Tuhan Yesus Kristus. Aku bukan budak dosa lagi, aku bukan budak ketakutan lagi, aku adalah anak kesayangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. In your mighty name, I pray. Amen. Congratulations, engkau yang mengambil satu keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Welcome to the family of Christ. Dan apabila saudara ada di Jakarta, we welcome you to celebrate with us. And kalau di luar kota, find a church that always point you to Jesus finished work. Jesus finished work. Karena itu yang akan memberikan kemenangan dalam perjalanan saudara. Amin. I'm finished. So kita sama-sama angkat tangan kita karena God love us so much. God love us so much. Thank you Lord. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan, shalomnya Tuhan, dan percayalah apapun yang kau lakukan, Dia yang membuat berhasil. Kesehatanmu berhasil, keluargamu berhasil, studimu berhasil, bisnismu berhasil, ministrimu berhasil, apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Ketika engkau merasa takut, choose to believe Him, put your trust in Him. Dia katakan, I will not let you go. Tuhan katakan, I will not let you go. I will not let you go. I will never leave you. God's beloved church, kau sangat-sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Kau sangat-sangat berkenan pada Dia. Dan kau sangat-sangat diberkati oleh Allah Bapa. In Jesus mighty name, yang sudah terima berkat, katakan, Amen. Happy Sunday. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.